1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Penurunan Presiden Soekarno. 2. Pembubaran Konstituante. 3. Berlakunya kembali UUD 1945. 4. Berlakunya kembali UDS 1950. 5. Pembentukan MPRS dan BAS. Yang merupakan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan pada nomor A12 dan 3, B13 dan 4, C23 dan 4, D23 dan 5, E34 dan 5. Jawaban yang benar adalah D. 2. Salah satu landasan demokrasi terpimpin adalah tafsiran dari Pancasila yakni pada sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawaban yang benar adalah D. 3. Pada masa demokrasi terpimpin dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh A. Konstituante, B. Mahkamah Agung, C. Menteri, D. Perdana Menteri, E. Presiden. Jawaban yang benar adalah E. 4. Tugas utama MPRS pada masa demokrasi terpimpin adalah A. Menentukan anggota DPR, B. Membuat rancangan undang-undang, C. Menetapkan GBHN, D. Mengevaluasi kerja partai, E. Membentuk Front Nasional. Jawaban yang benar adalah C. 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Evaluasi tentang pemilihan umum tahun 1955. 2. Penjelasan dan pertanggungjawaban Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 3. Rancangan Soekarno tentang kerjasama luar negeri serta konfrontasi dengan negara lain. 4. Garis kebijakan Soekarno pada sistem demokrasi terpimpin pada tanggal 17 Agustus 1959. Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Isi pidatonya ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3, E2 dan 4. Jawaban yang benar adalah E. 6. Organisasi pada masa demokrasi terpimpin yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 dikenal dengan istilah A. Front Pancasila, B. Front Nasional, C. Ganevo, D. Oldevo, E. Nasakom. Jawaban yang benar adalah B. 7. Pada masa demokrasi terpimpin, peranan PKI sangat kuat karena faktor-faktor di bawah ini, kecuali A. Ajaran Presiden Soekarno tentang Nasakom, B. PKI menjadi bagian sah dalam konstelasi politik Indonesia, C. Banyaknya kader-kader PKI yang duduk dalam DPR GR, D. TNI diuntungkan dengan berdirinya Angkatan 5 buatan PKI, E. Anggota PKI banyak yang terlibat dalam kepengurusan Front Nasional Daerah. Jawaban yang benar adalah D. 8. Peran aktif Indonesia dalam kegiatan internasional pada masa demokrasi terpimpin tampak pada kegiatan A. Pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo, B. Pembebasan Irian Barat, C. Pendelegasian kontingen ke Olimpiade di Moskow, D. Pembentukan organisasi ASEAN, E. Kerjasama Indonesia dengan Belanda. Jawaban yang benar adalah A.
9. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat renggang pada masa demokrasi terpimpin dikarenakan A. Indonesia terlibat dalam perang di Kongo, B. Negara-negara Barat pasif terhadap perjuangan pembebasan Irian Barat, C. Terjadinya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika, D. Negara-negara Asia Tenggara sepakat untuk tidak membela blok Barat maupun blok Timur, E. Masuknya CIA secara diam-diam ke Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. 10. Soekarno berusaha menciptakan kubu bangsa-bangsa tertindas yang progresif revolusioner, menentang imperialis dan neokolonialisme dengan sebutan A. Conevo, B. Ganevo, C. Nevo, D. Old Nevo, E. PBB. Jawaban yang benar adalah C. 11. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia melakukan sikap konfrontatif terhadap Malaysia dikarenakan A. Pemimpin Uni Soviet lebih mendukung Malaysia ketimbang Indonesia, B. Lahan perkebunan kelapa sawit, C. Perebutan daerah perbatasan di Kalimantan, D. Indonesia mendukung Singapura lepas dari Malaysia, E. Malaysia dianggap sebagai proyek Nekolim. Jawaban yang benar adalah E. 12. Salah satu isi Dwikora yang diumumkan Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta adalah A. Bentuk negara baru di kawasan Asia, B. Bantu berdirinya negara boneka Malaysia, C. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, D. Gagalkan kerjasama AS dengan Uni Soviet, E. Usir semua pengusaha Belanda dari tanah Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. 13. Indonesia dapat menerangi jalan bagi kubu bangsa-bangsa yang tertindas di seluruh dunia. Pernyataan di atas adalah pendapat Soekarno untuk menjalankan politik, A. Adu domba, B. Bebas aktif, C. Etis, D. Mercusuar, E. Praktis. Jawaban yang benar adalah D. 14. Pembangunan Kompleks Olahraga Senayan adalah proyek yang dirancang pemerintah masa demokrasi terpimpin untuk menyelenggarakan A. Conevo, B. Ganevo, C. Nevo, D. Old Nevo, E. PBB. Jawaban yang benar adalah B. 15. Alasan utama Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 adalah A. Australia mendukung perjuangan Timor Leste lepas dari Indonesia, B. Malaysia diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, C. Amerika Serikat mendukung upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia, D. Serangan Uni Soviet terhadap Kongo tahun 1962, E. PBB menolak usul Indonesia atas kasus konflik di Kamboja. Jawaban yang benar adalah B. 16. Perhatikan data di bawah ini. 1. Santri, 2. Priai, 3. Abangan, 4. Keraton, 5. Budak. Pembagian masyarakat pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan pada nomor A12 dan 3, B13 dan 4, C23 dan 4, D24 dan 5, E34 dan 5. Jawaban yang benar adalah A. 17. Upaya pemerintah untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut, kecuali A. Melakukan devaluasi, B. Membekukan semua simpanan di ban yang melebihi Rp25.000, C. Mengeluarkan deklarasi ekonomi, D. Menjadikan uang senilai Rp1.000 menjadi Rp1.
E. Pembangunan proyek Ganevo dan Conevo. Jawaban yang benar adalah E. 18. Struktur ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, menjurus kepada sistem etatisme, yang artinya, A. Segalanya diatur oleh pemerintah, B. Daerah mencukupi kebutuhan sendiri, C. Negara menjamin lapangan pekerjaan, D. Pengusaha sebagai pelaku modal, E. Ekspor dan impor menjadi cadangan devisa. Jawaban yang benar adalah A. 19. Upaya pembebasan Irian Barat melalui jalan diplomasi, telah dimulai oleh pemerintah RI sejak tahun 1950 pada masa kabinet, A. Natsir, B. Sukiman, C. Wilopo, D. Ali Sastro Amijoyo, E. Burhanuddin Harahap. Jawaban yang benar adalah A. 20. Belanda tidak berniat untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Hal itu terlihat pada salah satu kebijakannya, yakni, A. Memutuskan hubungan bilateral dengan Indonesia, B. Mendirikan negara Papua di Belanda, C. Memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari wilayahnya, D. Menaturalisasi penduduk asli Irian Barat, E. Mengusir pengusaha dan mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda. Jawaban yang benar adalah C. 21. Pemerintah Indonesia melakukan konfrontasi ekonomi untuk mengembalikan Irian Barat. Langkah pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, B. Mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dari Rotterdam, Belanda ke Bremen, Jerman, C. Membatalkan hutang-hutang Indonesia kepada Belanda, D. Melarang film-film berbahasa Belanda, E. Membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Jawaban yang benar adalah E. 22. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Dibentuk Provinsi Irian Barat. 2. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. 3. Mengadakan Operasi Jayawijaya. 4. Pemogokan buruh di perusahaan Belanda. Upaya konfrontasi politik untuk membebaskan Irian Barat ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3, E2 dan 4. Jawaban yang benar adalah A. 23. Untuk melakukan konfrontasi militer pemerintah, Indonesia mengirim misi ke Uni Soviet guna membeli senjata dan perlengkapan perang lainnya. Misi tersebut dipimpin oleh A. Ahana Sution, B. D.N. Aidit, C. Soeharto, D. Soekarno, E. Yosudarso. Jawaban yang benar adalah A. 24. Dewan Keamanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat, yang diucapkan Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961. Salah satu isinya adalah, A. Gagalkan perekonomian Belanda, B. Hapuskan semua bahasa Belanda di Indonesia, C. Bersiaplah untuk menjadi negara maju, D. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, E. Wujudkan negara boneka Papua. Jawaban yang benar adalah D. 25. Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima dalam operasi militer pembebasan Irian Barat dengan kesatuan yang disebut A. Front Pancasila, B. New Force, C. Untea, D. Komando Mandala, E. Operasi Jayapura.
Jawaban yang benar adalah D. 26. Permasalahan Irian Barat berhasil diselesaikan lewat bantuan PBB. Penduduk Irian Barat tetap memilih bergabung dengan wilayah RI lewat jajak pendapat yang disebut A. Pepera, B. Quorum, C. Sanering, D. Untea, E. Voting. Jawaban yang benar adalah A. 27. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pembubaran kabinet. 2. Penurunan Presiden Soekarno. 3. Pembubaran PKI. 4. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. 5. Penurunan harga. Yang merupakan isi tritura ditunjukkan pada nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 3, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah E. 28. Dalam pelantikan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan pada 24 Februari 1966, terjadi demonstrasi besar-besaran yang menewaskan seorang mahasiswa bernama A. Arif Rahman Hakim, B. Idam Halid, C. Moechtar Lubis, D. Suhokgi, E. Pramodia Anantatur. Jawaban yang benar adalah A. 29. Berbagai kesatuan aksi demonstrasi mahasiswa menuntut pembubaran PKI tergabung dalam sebuah barisan dikenal dengan istilah A. Eka Prasetya Pancakarsa, B. Front Pancasila, C. Nawaksara, D. Supersemar, E. Tritura. Jawaban yang benar adalah B. 30. Setelah mendapat wewenang Supersemar, langkah awal yang dilakukan pemerintah Orde Baru adalah A. Melaksanakan sidang MPR DPR, B. Menyusun UUD negara yang bertumpu pada demokrasi Pancasila, C. Mengadakan pemilu di berbagai daerah, D. Membubarkan PKI dan organisasi di bawahnya, E. Melebur PNI dan Masyumi menjadi partai pendukung pemerintah. Jawaban yang benar adalah D. 31. Yang dimaksud dengan dualisme kepemimpinan nasional adalah A. Terdapat dua persaingan ormas yang besar di Indonesia antara NU dan Muhammadiyah, B. Soekarno sebagai presiden aktif dan Soeharto sebagai pelaksana Supersemar, C. TNI AD terdapat dua figur utama, yakni A. Nasution dan Soeharto, D. Negara Indonesia dipimpin oleh dua kekuatan yaitu militer dan sosial, E. ABRI terdiri dari TNI dan Polri. Jawaban yang benar adalah B. 32. Kabinet Ampera memiliki program kerja yang disebut Catur Karya. Isi dari program tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional, B. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme, C. Membubarkan setiap organisasi yang menganut paham komunis, D. Memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, E. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti yang tercantum dalam ketetapan MPRS. Jawaban yang benar adalah C. 33. Latar belakang munculnya program P4 adalah A. Semakin menguatnya peran ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, B. Kekhawatiran munculnya ideologi fasisme, C. Semakin menguatnya ideologi komunis, D. Perombakan Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet Ampera, E. Banyaknya tafsiran mengenai Pancasila. Jawaban yang benar adalah E.
34. Penataran P4 menunjukkan bahwa Orde Baru menginginkan setiap organisasi untuk menjadikan A. Pancasila sebagai asas tunggal, B. Soeharto sebagai presiden seumur hidup, C. Demokrasi sebagai pelengkap pemerintahan, D. Pemerintah sebagai penyalur kebutuhan ekonomi masyarakat, E. Militer sebagai penegak hukum utama. Jawaban yang benar adalah A. 35. Gagasan duifungsi ABRI lahir dari kenyataan sejarah bahwa rakyat dan ABRI adalah kekuatan yang terintegrasi. Gagasan A. Nasution itu dimaknai sebagai A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Catur Karya, C. Dwi Pengabdian, D. Pancasila, E. Tiga Komando Rakyat. Jawaban yang benar adalah C. 36. Dalam melakukan kontrol terhadap rakyat, pemerintah Orde Baru nampak begitu dominan. Berikut adalah beberapa contoh yang menunjukkan hal itu, kecuali A. Terdapat dukungan militer di hampir semua bidang kehidupan, B. Presiden Soeharto memberi izin lahirnya berbagai parpol, C. Meraih kemenangan dalam setiap pemilu, D. Duifungsi ABRI ditafsirkan menurut selera penguasa, E. Penerapan P4 di lingkungan pegawai negeri. Jawaban yang benar adalah B. 37. Langkah pemerintah untuk menjadikan Golkar sebagai mesin politik Orde Baru adalah A. Pegawai negeri berhak melakukan aktivitas politik pada partai non-pemerintah, B. Golkar satu-satunya partai yang ada pada masa Orde Baru, C. Pemerintah membebaskan terbentuknya partai politik, D. Golkar didukung oleh kekuatan utama yaitu ABRI dan birokrat, E. ABRI hanya menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan. Jawaban yang benar adalah B. 38. Dalam menghadapi pemilu pertama pada masa Orde Baru, pada tanggal 23 Mei 1970 Presiden mengeluarkan surat keputusan No. 34 yang berisi tentang organisasi, partai yang berhak mengikuti pemilu. Syarat utama mengikuti pemilu tahun 1971 adalah A. Parpol yang diakui mempunyai wakil di DPR, DPRD, B. Organisasi yang memiliki haluan politik sejalan dengan pemerintah, C. Parpol yang sudah ada pada masa kolonialisme, D. Organisasi yang bersifat nasionalis, E. Komunitas yang memiliki pendukung lebih dari 20%, DAR. Jawaban yang benar adalah B. 39. Perhatikan nama partai di bawah ini. 1. Partai Katolik, 2. Parkindo, 3. PNI, 4. IPKI. Nama-nama partai di atas disederhanakan menjadi A. Golkar, B. PDI, C. Gerindra, D. Demokrat, E. PPP. Jawaban yang benar adalah B. 40. Pengelompokan partai politik terjadi pada masa Orde Baru. Yang merupakan bagian dari Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut, kecuali A. NU, B. Parmusi, C. Muhammadiyah, D. PSII, E. Perti. Jawaban yang benar adalah C.